Satu. Di siang ini kita akan belajar tentang manajemen SDM. Jadi manajemen yang menurut saya paling berat itu selain manajemen strategi atau sama manajemen mutu itu adalah manajemen SDM. Kalau mutu itu sama, kuncinya juga di SDM. Artinya kalau SDM-nya aman, mutu itu gampang gitu ya. Jadi kalau SDM sama ketenagaan itu agak berat memang ya. Jadi sebuah organisasi mau puskesmas, mau klinik, mau rumah sakit, ya rumah sakitnya mau yang masih tipe C, kemudian tipe D, tipe B maupun tipe A itu kata kuncinya tetap di SDM. Jadi kalau misalkan sistem dibangun kemudian SDM-nya sudah jadi, itu gampang, ya akan jalan dengan gampang. Nah, yang sering membuat kemudian gagal terjadi adalah ketika konflik of interest. Ya, konflik of interest itu misalkan gini, Mas Puji kerja di sebuah rumah sakit, misalkan. Kemudian ownernya dari rumah sakit itu misalkan ya perawat gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya dia nggak kompeten. Nah, karena dia punya kuasa, dia punya power, akhirnya dia menduduki satu jabatan posisi tertentu yang sebenarnya dia secara kapasitas atau capability belum memungkinkan, ya, belum memenuhi syarat lah. Nah, itu akhirnya akan membuat rusaknya manajemen itu salah satunya adalah inkompetensi. Dan biasanya itu yang dirusak itu karena alasan, oh dia teman dekatnya owner, oh dia teman dekatnya pimpinan tertinggi misalkan, oh dia bawaannya si A, si B, si C, dan macam-macam. Jadi itu yang biasanya nanti akan merusak sebuah organisasi itu seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita ngomongin manajemen sumber daya manusia atau ketenagaan itu berarti kita akan ngomong tentang 5 hal. Ya. Jadi ada perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian Bu Mau ditaruh di dalam Bu kecebon. Hotmiati di mute dulu. Iya nggak? Oh, Pak, iya, Pak. Bu Hotmiati Pak Pahan di mute dulu. Minta tolong. Bu Hotmiati minta tolong di mute dulu. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Karena suaranya ganggu sebentar, saya belum bisa melanjutkan nih. Suaranya saya keganggu suara macam-macam. Ini suara rumah sakit soalnya. Oke, saya lanjutkan. Jadi ada perencanaan, pengorganisasian, kemudian ada staffing itu sendiri atau SDM, kemudian pengarahan sama pengendalian. Jadi perencanaan itu selalu berawal dari sering disebut dengan istilah need analysis atau analisis kebutuhan. Jadi sebenarnya kalau memang mau jujur, jadi kalau mau jujur ya, karena seringkali proses rekrutmen itu nggak jujur. Dan saya waktu itu lihat sendiri, ya, lihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana tidak jujurnya proses seleksi atau rekrutmen itu. Di waktu itu ada sebuah rumah sakit, mereka melakukan proses rekrutmen, dan saya kenal dengan orang yang dimasukkan itu sebenarnya secara kompetensi juga nggak mewah-mewah banget. Ada yang lebih mewah sebenarnya. Cuman karena yang bawa adalah Bupati Semarang waktu itu, akhirnya beliau masuk ke salah satu rumah sakit daerah. Dan waktu itu saya lagi residensi ya, residensi di situ. Jadi saya tahu semua prosesnya, bagaimana seleksinya, tes wawancaranya kayak apa, dan macam-macam. Karena orang bawaan ya otomatis masuk. Ini saya harus ngomong yang benar sama ngomong yang nggak benar. Jadi kalau ngomong nggak benar itu memang itu satu contoh bahwa itu salah gitu ya. Tapi kalau yang benar itu kan berarti proses seleksi. Kalau bahasa seleksi berarti nomor satu itu adalah need analysis. Artinya bahwa kita butuh SDM kayak apa sih di organisasi kita. Jadi misalkan perawat dibutuhkan yang minimal BPJLS misalkan, kemudian rentang usianya berapa, pendidikannya apa, kemudian selain dia punya sertifikat BPJLS misalkan punya SIP misalkan atau STR dan macam-macam. Nah itu kalau kita berbicara tentang sesuatu yang benar. Jadi di need analysis itu
kita harus tahu bahwa kita lagi butuh apa sih, perawat apa yang kita butuhkan. Oh, kita lagi butuh perawat hadi. Oh, kita lagi butuh perawat OK. Oh, kita lagi butuh perawat anestesi. Jadi, kalau kita mau jujur, sebenarnya perawat itu nggak bisa general. Perawat itu harus spesialis. Spesialistik. Artinya misalkan kayak Pak Gipta itu sangat menguasai tentang jantung. Tapi mungkin kalau masalah neuro lebih kuat Faridan. Itu satu gambaran bahwa kita nggak bisa menguasai semua hal. Jadi kita hanya akan kuat sama kayak saya. Saya juga belajar pesarahan sama kayak Bu Farida, cuman saya lebih fokus ke neuroscience atau yang hubungannya sama perilaku. Ya, jadi otak yang dihubungkan sama perilaku. Kalau Bu Farida kan otak yang dihubungkan sama anfis ya, bagaimana kerja saraf, kemudian nanti kalau misalkan yang ngatur apa medula oblongata, hipotalamus dan macam-macam itu Bu Farida. Tapi kalau saya kan berpikir tentang bagaimana sih otak itu membuat orang kemudian berpikir, berperilaku, karena hubungannya sama manajemen ya. Jadi kalau saya ngurusin kayak Bu Farida nanti jadi nggak manajemen. Manajemen itu berpikir bahwa orang itu kenapa kok bisa patuh, kenapa orang itu nggak patuh, isi pikirnya seperti apa, itu yang dipelajari di manajemen. Jadi itu contoh dari perencanaan. Jadi kalau perencanaan benar itu selalu dimulai dari need analisis atau analisis kebutuhan. Jadi kebutuhannya itu harus rinci kalau bisa. Kita butuh perawat anestesi minimal pengalaman sekian tahun misalkan seperti itu. Karena saya pernah membaca satu lowongan di salah satu sekolah tinggi ilmu kesehatan di Semarang. Waktu itu dia menyebutkan yang penting apa S2 keperawatan, latar belakang bla 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 gitu kan. Saya iseng nanya waktu itu. Saya ngelamar bisa nggak gitu kan. Dan mereka jawab bisa loh. Kriterianya padahal tidak sesuai yang Anda harapkan loh. Gitu. Artinya dia pengen punya perawat spesial anak gitu ya. Dan saya manajemen, tapi ketika kemudian saya coba, kalau misalkan saya ngelamar bisa nggak gitu kan, itu ternyata jawabannya bisa. Nah, itu kan artinya mereka tidak taat sendiri dengan kualifikasi yang mereka tentukan. Tapi kalau saya amati sih kadang gini, di SDM itu pengalaman penting. Ya, pengalaman penting, jam terbang itu penting. Jadi ada orang yang sudah punya jam terbang tinggi, tapi dia nggak punya jejaring juga agak kesulitan. Atau dia punya jejaring tetapi dia nggak punya kompetensi nanti juga akan jadi masalah. Jadi yang paling bagus itu kompetensinya tinggi, jejaringnya juga luas, sehingga dia bisa punya kemampuan untuk pindah-pindah ya, pindah-pindah tempat gitu ya. Kemudian pengorganisasian itu nanti ada hubungannya sama metode penugasan ya. Metode penugasan yang paling utama ada tiga. Jadi metode fungsional, kemudian metode tim sama metode primer. Kemudian muncul MPKP. MPKP itu sebenarnya adalah modifikasi dari tim sama primer. Jadi tim sama primer itu dimodifikasi. Waktu itu saya berdiskusi dengan salah satu founder penyusunnya dari MPKP. Jadi kenapa sih kok harus dimodifikasi? Primer itu membutuhkan SDM yang pendidikannya minimal NAS, kemudian secara kos tinggi ya. Jadi kalau misalkan diterapkan di Indonesia nanti akan membuat pembiayaan pelayanan kesehatan akan bengkak luar biasa. Jadi agak agak tidak memungkinkan. Sementara kalau pakai fungsional itu nanti secara beban kerja nanti jadi nggak adil gitu ya. Jadi yang paling ideal, yang paling mendekati adalah MPKP atau metode tim primer ya, itu yang paling mendekati. Jadi kalau digunakannya adalah metode tim murni itu aman, ya masih aman, artinya masih bisa dilaksanakan. Makanya kalau saya amati sih beberapa rumah sakit itu masih menggunakan metode tim, yang kemudian menggunakan primary nursing yang beneran itu biasanya membutuhkan minimal kepenesnya itu banyak, ya itu syarat. Jadi kalau misalkan apa, ketiga apakah nggak bisa kalau misalkan jadi primary nurse kalau secara kompetensi belum, ya. Kenapa kok harus S1? Karena mereka punya pola pikir riset, ya. S1 itu risetnya masih belum apa ya, belum perfect menurut saya. Benar-benar basic atau awal mula amatirnya seorang peneliti itu S2. Amatir ya. Kalau sudah S3 itu sudah pro. Jadi kalau masih amatir itu memang penguasaan materi dan macam-macam itu masih ya masih perlu diasah lah gitu kan. Makanya kalau misalkan mau jadi peneliti yang pro itu minimal S3.
Ya, jadi S2 sama S3 itu kalau bahasa saya adalah S2 itu masih peneliti amatir, kalau S3 itu adalah peneliti pro. Kenapa disebut pro? Karena untuk lulus mereka harus publikasi di jurnal internasional. Ya, otomatis itu bedanya di situ. Karena saya pengelola jurnal. Jadi saya tahu kualitas seperti apa sih yang membuat jurnal itu layak untuk jurnal internasional, jurnal Sinta 1 dan macam-macam saya tahu. Ya. Bagaimana kekuatan artikel, bagaimana artikel itu kemudian bisa diterima di Scopus dan macam-macam saya tahu karena saya pernah masukkan ke Scopus ya sama teman saya. Kemudian terakhir pengarahan itu ada di motivasi, kemudian ada di guide ya, dibimbing, dibina, kemudian diarahkan itu di pengarahan, kemudian pengendalian. Nah, pengendalian itu fungsinya adalah kalau terjadi penurunan performa, kemudian terjadi peningkatan beban kerja yang terlalu tinggi, nah itu dikendalikan ya. Jadi yang beban kerjanya terlalu tinggi ya diturunkan, kemudian kalau yang nah, kata kunci dari manajemen SDM adalah the right man on the right place and the right time. Ini yang sering kali terjadi. Makanya kalau misalkan seorang presiden melakukan reshuffle itu karena mereka memahami bahwa oh saya ternyata kemarin salah nalar orang. Orang yang saya taruh ternyata berkhianat untuk negara misalkan atau orang yang saya taruh ternyata tidak kompeten di bidangnya dan macam-macam. Karena the right man on the right place and the right time. Jadi ada orang yang dia itu waktunya salah ya. Jadi kenapa kok disebut waktunya salah? Jadi orang itu sebenarnya pinter, dia kompeten, cuman waktunya salah ya. Contohnya misalkan ya, Andi Malarangeng itu sebenarnya dia nggak melakukan kesalahan-kesalahan fatal terkait dengan korupsi. Satu kesalahan fatal yang kemudian akhirnya membuat dia masuk penjara adalah dia tidak mengecek dokumen yang dibuat anak buahnya. Itu namanya the right man on the right place and the right time. Jadi dia berada di waktu yang salah. Gitu ya. Jadi dia tidak tahu kalau anak buahnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Ini hampir sama dengan kejadian terbaru OTT KPK di Sidoarjo. Ini kemungkinan Pak Bupatinya jadi saksi. Nah itu salah satunya ya kayak gini. The right man on the right place and the right time. Jadi di waktu yang salah. Jadi kalau the right time itu kan artinya waktunya benar, serba pas. Gitu ya. Jadi the right man on the right place itu kalau saya boleh bicara tentang kepemimpinan yang mengubah itu salah satunya adalah Steve Jobs. Ya, salah satu inspirator kepemimpinan di dunia yang saya kagumi Steve Jobs. Ya, kenapa Steve Jobs? Steve Jobs itu dia mampu mengubah Apple dari yang biasa aja menjadi high value ya, dari under value menjadi high value. Itu salah satu penemuan dari apa ya, menemukan bakat orang yang luar biasa. Contoh yang paling sederhana lagi adalah pemain sepak bola. Cristiano Ronaldo waktu di Sporting Lisbon itu mungkin harganya murah. Tapi the right man on the right place and the right time ketemu sama Alex Ferguson ya. Kemudian dibawa ke Manchester United, Cristiano Ronaldo menjadi pemain gede sampai akhirnya mahal, dibeli sama Real Madrid menjadi semakin gede lagi gitu ya. Nah, itu salah satu contoh the right man on the right place and the right time. Artinya pada waktu yang tepat orang itu akan menjadi sesuatu yang besar ya. Waktu yang tepat ya, saya bilang waktu yang tepat. Jadi misalkan ada orang yang kayaknya biasa-biasa aja, tetapi ternyata dia memang bagus, itu kan tahu-tahu nanti jadi kabit, tahu-tahu jadi kasih, nah itu namanya track. Kemudian elemen itu ada rekrutmen, seleksi dan penempatan kerja, kemudian penentuan besar upah, merancang jenjang jalur karir pekerja atau pegawai, kemudian menetapkan beban kerja yang pantas dan adil, merancang program pendidikan dan pelatihan yang efektif. Poin 1, di proses seleksi, ya rekrutmen itu kan otomatis pertama tadi identifikasi kebutuhan, kita butuh perawat apa, sehingga kemudian itu disusun, kemudian di dalam sebuah promosi. Promosi bahwa ada proses perekrutan di sebuah rumah sakit. Anggap aja misalkan sebuah rumah sakit tipe D butuh perawat anestesi misalkan, itu sebutkan langsung. Butuh perawat anestesi dengan bla 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 gitu kan. Syaratnya tentuin semua. Kemudian ada, misalkan ada 10 calon nih yang memenuhi syarat, maka diadakan uji tulis sama uji lesan atau biasanya 3 lah ya. Uji tulis, kemudian uji administrasi dulu ya. Uji administrasi dulu, syarat administrasinya lolos, kemudian baru uji tulis. Setelah uji tulis baru ada uji wawancara misalkan, lalu tambah satu lagi biasanya adalah ujian skill.
ya, disuruh nyoba untuk melakukan apa gitu ya. Nah, itu boleh-boleh aja, sah-sah aja. Jadi di proses seleksi yang ideal itu misalkan ya untuk perawat itu minimal 4 tadi. Seleksi administrasinya selesai, kemudian diadakan tes tulis, boleh juga yang namanya apa ya, paparan visi misi itu boleh. Ya tergantung kita lagi rekrutmennya apa. Ya, karena pernah ada lowongan itu adalah rekrutmennya adalah rekrutmen manajer. Kalau manajer kan nggak perlu tes tulis. Kalau manajer itu langsung paparan visi misi. Jadi dia akan membawa perusahaannya itu seperti apa. Karena saya kebetulan punya salah satu direktur yang awalnya itu nggak direktur ya. Awalnya tenaga biasa, kemudian dia tanya sama saya terkait dengan perencanaan dan macam-macam untuk mengembangkan untuk scale up bisnis yang dia pegang sampai saat ini dan benar berhasil gitu ya. Jadi konsultasi itu akhirnya kemudian membuat dia naik karirnya luar biasa. Bahkan beberapa adik kelas saya itu ada yang jadi rektor sekarang gitu ya. Sama modelnya diskusi kemudian saling bertukar pikiran itu kan sampai kemudian oh seperti itu gitu ya. Jadi artinya bahwa untuk menjadi seorang pemimpin itu kan salah satu yang dibutuhkan adalah kompetensi. Jadi setelah diseleksi kemudian di bahasanya adalah diorientasikan ya. Saya nggak tahu kalau di rumah sakit namanya on the job training atau apa sih. Ada yang bilang apa sih? Yang namanya masa percobaan lah ya. Jadi masa percobaan kemudian di magang dulu lah sekitar 3 bulan baru nanti jadi pegawai tetap gitu ya. Artinya ini saya nggak ngomong P3K ya, saya lagi ngomong tentang blood lah ya. Karena kalau P3K sama yang ASN itu kan beda lagi ya, proses rekrutmen seleksi dan macam-macam itu sudah beda lagi. Kemudian untuk penentuan besar upah itu ada kalau jenengan mau belajar itu namanya balance scorecard ya. Jadi balance scorecard itu ditentukan. Jadi misalkan dia punya tunjangan berapa, bukan dia punya tanggungan berapa, anaknya berapa, itu berbeda sama yang single gitu loh. Itu namanya menentukan besar upah. Jadi meskipun pendidikannya sama, waktu kerjanya sama, tetapi karena di situ tanggungannya berbeda, maka kemudian besarnya upah itu jadi berbeda. Itu lebih fair. Makanya namanya balance scorecard. Balance scorecard itu artinya memang orang diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi oh orang ini memang dia kebutuhannya gede karena anaknya banyak misalkan. Sehingga dia mendapatkan tunjangan anak misalkan. Nah, itu perlu ditentukan. Kemudian merancang jalur karir atau jenjang jenjang karir pegawai. Kalau jenjang karir perawat itu ada 4 ya, PK perawat klinik, kemudian PP perawat pendidik, kemudian PM perawat manajer sama perawat riset dan itu masing-masing sampai 5 level. Nah, itu yang kemudian sering muncul kredensial gitu ya atau uji kompetensi untuk. Jadi kalau saya menggunakan istilah uji kompetensi karena kebetulan saya adalah reviewer nasional untuk soal manajemen hukum tetapi untuk perawat yang mau lulus ya. Jadi kalau saya diminta untuk membuat soal untuk perawat yang mau kredensial itu biasanya kadang diminta bantuan ya. Karena karena namanya orang soal itu hampir 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 mirip. Teman nanti yang berbeda itu adalah di bahasa saya adalah di level kognitifnya ya. Jadi kalau masih masih orang baru lulus itu mungkin belum sampai ke krit ya. Tapi kalau sudah pegawai itu sampai ke krit. Jadi misalkan kebetulan alat yang di situ nggak ada, apa yang kamu lakukan? Nah, itu pertanyaan seperti itu. Ya, artinya bahwa lebih ke problem solving sama decision making. Ya, problem solving mengatasi masalah atau siklus pemecahan masalah sama mengambil keputusan. Ya, karena kalau misalkan kita nggak bisa ngambil keputusan, itu menunjukkan bahwa kita belum belum apa ya belum belajar. Ya, jadi kalau mengambil keputusan itu sebenarnya adalah tugas seorang manajer atau direktur. Gitu ya. Kemudian menetapkan beban kerja yang atas dan adil. Jadi kenapa kok tadi metode tim itu lebih cocok dibandingkan fungsional? Fungsional itu dulu sekitar tahun 2007 itu saya masih ikut itu yang namanya metode fungsional. Jadi saya punya kakak kelas dulu namanya Mas Danang, dia kerja di Rumah Sakit Muardi, saya ikut dia. Jadi kalau dia ganti balut, dia waktu itu hanya ganti balut tok, ya. Artinya beberapa tindakan yang lain itu dikerjakan sama yang lain, tapi ganti balut dia handle. Nah, karena kakak kelas saya di situ, saya nembung sama kepala ruang. Pak, boleh nggak 1 hari aja
semua tindakan perawatan luka saya menggantikan Mas Danang gitu. Jadi saya sama Mas Danang itu Mas Danang tinggal ngawasin saya ketika melakukan pekerjaan itu. Nah itu apa? Itu fungsi dari beban kerjanya jadi nggak adil sama sekali karena apa? Karena Mas Danangnya itu kan dia melakukan perawatan luka pasti capek luar biasa, sementara yang lain paling cuman ganti infus, paling cuman apa gitu. Itu kelemahan dari fungsional. Saya tidak mengatakan bahwa fungsional itu jelek, enggak. Cuman kalau boleh jujur ngomong, saya lebih suka yang tim, ya. Jadi distribusinya daripada primer. Kalau primer itu di pekerjaan bagus sih. Artinya kalau secara apa? Secara profesional pelayanan, artinya kalau kita ngomong dari sisi si pasien itu bagus primer. Tapi kalau dari sisi si penyelenggara pelayanan, kalau misalkan saya seorang manajer rumah sakit, wah itu kosnya luar biasa gede. Karena semua kegiatan itu dihargai. Jadi makanya yang paling ideal itu tim. Ya, yang paling ideal itu tim. Artinya bahwa perawat tetap sejahtera, tetapi pembiayaan itu nggak terlalu tinggi gitu ya, nggak terlalu gede. Saya nggak kemudian menyarankan untuk semua pakai tim, nggak. Cuman ini sebuah sudut pandang. Ya, sudut pandang bahwa Bapak Ibu itu suatu saat akan jadi seorang manajer keperawatan. Ya, bahkan jangan-jangan sudah ada yang jadi manajer keperawatan. Karena eh, saya dulu punya teman S1, sekarang jadi kepala ICU di Surabaya. Jadi masih sering ngomong itu tentang ini beban kerja anak buahku gimana ya. Jadi saya masih punya beberapa teman itu yang mereka sudah lama kerja di rumah sakit, tetapi terkait dengan bagaimana ya biar adil, balance scorecard seperti apa dan macam-macam itu sering sharing, sering sharing sama saya. Jadi eh, tidak harus selalu dalam bentuk kelas ya. Sharing itu tidak harus selalu dalam bentuk kelas. Kemudian ada lagi yang namanya evaluasi jabatan atau istilahnya apa ya? Evaluasi kinerja ya. Jadi kinerja dievaluasi. Jadi kalau misalkan saya nggak tahu modelnya Mas Puji pakai SKP atau enggak saya nggak tahu ya. Kalau di beberapa rumah sakit teman-teman saya di RSJ itu pakai SKP ya. Jadi SKP itu isinya mirip daftar kegiatan yang dilakukan oleh perawat dan kemudian nanti diklaim gitu ya, itu SKP. Jadi itu enak. Artinya hampir sama kalau di dosen itu namanya beban kerja dosen ya, namanya BKD ya. Jadi dosen itu melakukan kegiatan apa? Cuman kelemahan dari PKD itu ada yang namanya beban lebih. Jadi misalkan saya hanya boleh ngeklaim maksimal cuman 16 SKS misalkan. Sementara total saya mungkin sampai sekitar 36 misalkan. Nah itu gak enaknya di situ. Jadi kita nggak bisa ngeklaim semua. Ya, tapi hanya boleh ngeklaim sedikit ya. Kemudian penyusunan jenjang karir tadi, karir planning, kemudian ada mutasi, promosi, rotasi. Nah, terkait dengan poin D ini, itu mutasi, promosi sama rotasi itu yang ini yang kadang kalau kita pengen lihat manajemen bagus atau jeleknya di sini poin D ini. Jadi kalau mutasi, promosi sama rotasi itu pertimbangannya adalah objektif berarti bagus. Tapi kalau subjektif saya nggak suka sama si A itu bla 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 maka dia saya taruh di ruangan yang begini-begini misalkan seperti itu. Itu yang berbahaya ya. Dan mohon maaf saya belum riset. Tapi evidence base, saya sudah mulai menemukan bahwa proses ini, yang poin D ini banyak yang subjektif, ya, banyak yang subjektif. Jadi saya belum belum riset. Tapi nanti seandainya saya mau riset, pasti datanya nggak bisa jauh, ya. Jadi yang melakukan mutasi, promosi sama rotasi ini bersikap subjektif itu banyak sekali. Oh, saya suka sama si A, maka si A saya promosikan. Oh, saya nggak suka sama si B saya mutasikan. Oh, saya nggak suka sama si C, saya rotasikan ke tempat lain dan macam-macam. Ya, jadi artinya bahwa apa ya, manajemen yang benar-benar bagus itu di Indonesia kok saya belum menemukan yang benar-benar bagus gitu ya. Jadi kalau manajemen yang benar-benar bagus itu ya objektif ya, nggak subjektif. Jadi si A itu dimutasi karena dia berprestasi bla 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 sehingga dia dipromosikan misalkan gitu kan. Dia jadi ini, jadi itu. Dan itu kalau kita ingin menilai manajemen bagus atau enggak itu poin-poin D ini sudah sangat menentukan.
Jadi kalau pengangkatan itu berdasarkan tadi ada orang dalam, kemudian berdasarkan like and dislike, sudah dijamin itu mesti sebenarnya buruk. Jadi indikatornya sederhana. Jadi kalau saya ingin menilai sebuah sistem bagus atau enggak, kenapa saya mengatakan bahwa ada beberapa kantor yang manajemennya bagus. Salah satunya adalah Google. Kantor Google itu manajemennya bagus. Kenapa kok bisa bagus, Pak? Karena di sana itu tidak ada yang namanya pekerja tertekan. Ya, mereka disediakan makan siang, ditambahkan tempat untuk bersenang-senang, bahkan ada meja biliar dan macam-macam. Ruangan untuk pengen bikin masakan itu ada. Benar-benar disediakan pantry. Ya, pengen hiburan tidak masalah. Tetapi begitu mereka diminta untuk target, mereka nggak mikir jam pulang. Jam 11 malam baru selesai pulang ya nggak masalah. Jadi mereka tidak terikat sama jam kerja, tetapi mereka terikat sama deadline. Yang menikmati model seperti itu ada yang enggak. Jadi kalau orang-orang kayak saya itu orang yang tidak menikmati jam. Jadi kalau saya pengen pulang jam 7 ya pulang jam 7. Saya pengen pulang jam 7 malam misalkan ya pulang jam 7 malam. Karena kalau model jam kadang nggak efektif ya. Apalagi misalkan gini, kita dosen tapi juga punya jabatan di luar gitu ya. Di luar kampus itu saya agak susah kalau harus nyocokin jam. Ya, kemudian program pelatihan ini namanya adalah resource and development ya. Research and development kok research and development. Kemudian kita akan ngomong tentang job analysis ya. Ini materi yang agak berat ya. Job analysis itu analisis jabatan adalah apa yang dilakukan pekerja pada jabatan tersebut. Apa wewenang dan tanggung jawabnya, mengapa terus harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, macam-macam lah. Sampai pengalaman pendidikan dan latihan, kemudian keterampilan yang untuk melakukan pekerjaan tersebut. Jadi analisis jabatan itu kalau untuk menjadi seorang karu ini pernah terjadi perdebatan lama. Kalau ingin menjadi seorang karu, saya waktu itu nego adalah 5 tahun. Minimal jadi perawat 5 tahun itu baru boleh jadi karu. Kemudian ada yang tanya sama saya, loh kenapa kok harus pengalamannya lama? Kenapa nggak pendidikan saja cukup? Jadi kalau bahasa saya, karena saya orang dengan application science, ilmu terapan gitu kan, bukan tipikal orang-orang yang jago teori. Jadi kalau di application science itu artinya bahwa semakin sering saya menerapkan ilmu saya, misalkan Mas Muji Santoso nih, dia melakukan kitan gitu ya. Dia kitan 10 anak sama dia kitan 100 anak, saya sangat yakin bahwa dia lebih capable setelah dia kitan 100 anak. Itu artinya bahwa dia sudah natural sekali. Ketika dia melakukan kitan, sudah melewati angka 100 misalkan, itu sudah sangat natural sekali. Sudah nggak grogi, ketenangannya juga sudah luar biasa, perfectnya juga semakin naik. Itu salah satu contoh. Jadi kalau apa kita ngomong tentang analisis jabatan itu harusnya kita ngomong tentang kompetensi. Kompetensi itu ada 3 ya. Kompetensi kognitif, kompetensi sikap afektif, sama kompetensi psikomotor. Jadi kalau afektif itu ada satu hal yang kalau misalkan kita ingin menunjuk seorang pemimpin, nomor satu tuh seorang pemimpin itu adalah orang yang apa ya, positif. Kalau bahasa saya positif. Jadi seorang pemimpin itu harus positif. Jadi kalau kita berbicara satu teori, jadi ada teori namanya power sama empowering. Di teori power, seorang pemimpin itu dia mampu, kehadiran dia itu membuat anak buahnya berenergi. Jadi kalau dia ada, itu orang jadi bersemangat. Itu berarti pemimpin itu bagus. Tapi kalau orang justru berharap dia tidak ada, ya itu berarti namanya bad leader. Ya, jadi good leader sama bad leader itu seperti itu. Seorang pemimpin yang bagus itu keberadaan dia itu membuat timnya itu jadi bersemangat. Jadi kalau membuat tim jadi nggak bersemangat itu berarti namanya bad leader. Jadi bad leader atau bad manager itu influence-nya, pengaruhnya seperti itu. Jadi kalau kita berbicara analisis jabatan itu sebenarnya kita akan ngomong tentang syarat ya, syarat seseorang untuk mendapat itu apa saja. Kedua adalah di dalam pekerjaan itu job desk-nya apa. Kemudian setelah itu bagaimana alur pertanggungjawabannya. Ya, kemudian bagaimana dia harus melakukan sebuah pekerjaan dan macam-macam itu namanya analisis jabatan. Dan dokumen analisis jabatan itu kalau semakin tinggi semakin bagus.
Nah, sumber informasi untuk melakukan analisis jabatan itu adalah dari pekerjaan itu sendiri dan buku catatan harian, kemudian pekerjaan yang bersangkutan, orang yang pernah melakukan pekerjaan itu sama atasan langsung dari pekerjaan yang bersangkutan. Jadi kalau pengen nyusun itu ya minimal dari beberapa orang yang pernah melakukan pekerjaan itu. Saya mengalami sendiri ketika saya digeser waktu itu dari kepala Badan Penjaminan Mutu kemudian pindah ke kepala pusat pengabdian kepada masyarakat. Ya, saya nggak ada informasi, saya harus melakukan apa, saya nggak punya pengalaman di sana, dan kemudian karena alasan saya pengen studi lanjut, kemudian saya mundur. Ya, itu satu contoh bahwa secara job analisis saya nggak layak sebenarnya. Ya, jadi secara objektif saya menilai diri saya sendiri kan boleh-boleh saja. Saya nggak layak berada di sana karena ternyata kompetensi saya dengan kebutuhan yang diharapkan itu nggak match. Ya, nah, itu satu contoh. Jadi kalau kenapa di job analisis itu penting? Akhirnya kita akan menemukan orang yang tepat sesuai dengan jobnya. Bahasa sederhananya gini, Mbak Ika Ramawati itu pengen pergi ke Solo. Dia naik mobil travel. Tapi si sopir travel ini ternyata dia adalah eh, mantan sopir kontainer misalkan. Dia pengalaman nyetirnya kan tinggi. Satu lagi yang bawa itu adalah orang yang habis belajar nyetir dan pengalaman nyetirnya nggak terlalu lama. Itu secara mental aja udah sangat efek. Ya. Jadi kalau misalkan, loh, saya naik travel kok ternyata sopirnya sudah sangat pengalaman. Nah, itu nyaman. Tapi kalau dengan naik travel kan ternyata sopirnya masih baru belajar, SIM-nya baru dapat, itu kayak kok ya rada ragu-ragu gitu ya. Nah, itu fungsinya job analyst itu seperti itu. Artinya ketika kita menyerahkan sesuatu kepada seorang sopir, itu memang sopir itu memang punya pengalaman di sana dan pengalamannya bagus. Nuwun sewu ya, kalau misalkan orang-orang yang biasa naik bis Jawa Timuran pasti hafal lah. Ya, bahwa bis Eka, Sugeng Rahayu, atau dulu namanya Sumber Kencono gitu kan, sekarang ganti jadi Sumber Selamat sama Sugeng Rahayu itu kalau secara kecepatan atau cara mengemudi, wow, ugal-ugalan nggak karuan. Ya, tetapi saya sangat memahami. Karena apa? Karena kalau misalnya di Jawa Timur mereka jalannya pelan kayak di Jateng, bahasanya apa ya? PP-nya jadi dapatnya sedikit. Sehingga memang mereka harus dengan kecepatan tinggi sehingga dalam satu hari itu mereka bisa mendapatkan duit sesuai target lah, gambarannya seperti itu. Nah, itu yang namanya job analisis. Jadi kalau kita ingin melakukan sebuah job analisis itu kita harus, oh, itu sopir dulu yang punya riwayat nabrak sekian orang, ya mikir-mikir kan gitu. Jadi artinya bahwa kalau milih pemimpin ya salah satu indikatornya seperti itu. Kemudian ini menyebarkan kuesioner ya kepada para pemegang jabatan, kemudian wawancara langsung dengan orang yang pernah melakukan pekerjaan tersebut atau atasannya, kemudian melakukan pengamatan. Nah, ini yang poin 3 ini yang sering saya lakukan. Ya, melakukan pengamatan langsung pada pelaksanaan pekerjaan. Jadi ketika saya ingin mengukur sebuah atau ingin menyusun sebuah job analisis, jadi misalkan ruang IGD sebuah rumah sakit pengen membuat SOP gitu ya, itu saya akan melakukan pengamatan dulu. Fakta lapangannya seperti apa, kemudian nanti harapannya seperti apa. Jadi harapan sama kenyataan itu gapnya seberapa, kemudian itu yang kita cari titik tengah, ya kita pakai cut off point, sampai ketemu akhirnya oh dia memang harusnya IGD yang ideal begini. Ideal itu pasti pakai cut off point, jadi nggak pakai ideal yang versi standar. Kalau ideal versi standar itu kan nanti kayak service excellent harus megangin dada, selamat pagi ibu, ada yang bisa di kalau seperti itu perawat IGD kemeng gitu ya. Perawat IGD itu yang penting dia sigap nanganin apapun gitu kan, itu contoh. Kemudian ada hal lain yaitu nama jabatan, lokasi kerja, rank upahnya berapa gitu kan. Ya. Kemudian tugas-tugas wewenang dan tanggung jawab yang diberikan pada pemangku jabatan, peralatan dan bahan yang digunakan gitu ya. Kemudian persyaratan fisik, mental, pengetahuan pendidikan dan lain-lain. Poin 6 ini yang paling penting. Poin 6 ini sangat penting, terutama mental. Jadi ada tipe pekerja itu yang
atau tipe atasan ya. Kalau saya punya bukan menyebutnya tipe ber, tapi tipe atasan. Tipe atasan yang hobi ngeklaim. Jadi ketika Anda bagus, dia mengklaim. Wah kan, karena saya kan bagus gitu kan. Padahal yang mengerjakan anak buahnya. Tapi giliran terjadi satu kesalahan, Bu Narwati minta tolong di-mute. Ya, karena oke. Jadi kalau misalkan ada orang yang seperti itu, nah itu nanti jadi kalau terjadi hal yang baik dia klaim, tapi kalau terjadi yang buruk anak buahnya yang disalahkan. Wah, ini berbahaya sekali. Merusak mental anak buah. Benar-benar akan rusak. Ini kalau versi saya itu namanya adalah orang manipulatif. Ya. Jadi kalau terjadi kesuksesan dia klaim, tetapi kalau terjadi kegagalan dia nyalakan orang lain. Ya, itu luar biasa bahayanya. Jadi kalau terjadi kesalahan itu loh, saya nggak salah, ini salahnya si A, ini salahnya si B, karena bahaya sekali. Seorang pemimpin yang dikit-dikit nyalahkan orang lain, bahaya sekali. Ini salah Anda, ini Anda, dadadadadada. Kalau saya mending nggak usah punya pemimpin yang lebih nyalain gitu ya. Kalau saya sukanya pemimpin itu justru kalau misalkan ada anak buahnya yang melakukan kesalahan, dia justru tinggal nanya, ada kesulitan di mana, yang kita perlu up mana, yang perlu kita bantu mana. Saya yakin kalau Anda punya pemimpin yang hobinya nyalain, wis buter kabeh anak buahnya gitu kan. Kok pemimpin bisa ngomong seperti itu ya karena saya punya teman perawat ya dan mereka menceritakan apa yang dialami. Jadi kalau karunya bagus, enak itu anak buahnya juga nyaman. Tapi kalau karunya nggak enak, tapi karu nggak enak itu ada yang enak untuk atasan, tapi nggak enak ke bawahan. Ada juga yang dia bisa enak dua-duanya. Ya, jadi dia bisa menjaga target, tetapi tanpa harus membebani berlebihan anak buahnya. Jadi menjadi pemimpin itu yang bikin susah seperti itu. Jadi kita tetap bagus ke atas, tapi kita juga jangan sampai terlalu menekan ke bawah. Oke, ini lewatin. Nah, ini contoh tentang tadi eh, kualifikasi. Jadi kalau kita ngomongin tentang jabatan, itu berarti kan ada persyaratan pendidikan, latihan, sama pengalaman. Maka kalau saya ingin mengetahui seorang itu kompeten di mana, maka cukup dia sekolahnya apa, dia punya sertifikat pelatihan apa, kemudian dia selama ini ngapain gitu ya. Nah, itu sebenarnya sudah untuk digunakan sebagai salah satu kualifikasi. Maka saya seringkali mengatakan bahwa salah satu syarat untuk menunjuk pejabat atau apapun itu adalah pengalaman. Ya, jadi kalau orang nggak punya pengalaman kemudian tiba-tiba jabat itu bahaya. Tapi kalau orang minimal pernah mempunyai jabatan, itu dia sudah punya pengalaman itu sebagai seorang manajer. Jadi kalau ingin menjadi pemimpin, itu ya minimal pernah punya pengalaman jadi pemimpin level kecil dulu. Ya, jadi setelah level kecil baru nanti naik level gede, level gede, level gede gitu. Kalau belum pernah jadi pemimpin kemudian tiba-tiba diangkat gitu kan, oh itu sangat sangat berbahaya itu. Kalau nggak punya kemampuan sama sekali, pasti nanti akan berantakan. Makanya jam terbang itu kalau menurut saya penting. Ya, jam terbang itu penting. Jadi jam terbang itu adalah pengalaman yang diakumulasi dengan kegagalan. Ya, pengalaman yang diakumulasi dengan kegagalan. Dia pernah masang apa ET kemudian gagal. Nah, itu nanti dia akan tahu bahwa oh berarti saya nggak boleh gitu, berarti saya nggak boleh gitu. Nah, itu yang namanya pengalaman kerja. Jadi kalau semakin matang maka apa ya akurasinya semakin tinggi. Jadi orang masang infus saya dulu pernah waktu itu di Rumah Sakit Muar di Solo lagi profesi nurse dan perawat itu masang infusnya tekniknya salah. Jadi waktu itu saya nggak menyalahkan mereka tapi saya melakukan pemasangan yang benar. Dan karena pemasangan saya benar sehingga kejadian plebitis itu 0%. Karena kejadian plebitis saya 0% sehingga orang beranggapan bahwa "Wah, itu Mas Iwa kok sudah jago masangin infus." Sebenarnya bukan masalah saya sudah jago, tapi saya benar secara SOP. Jadi kalau SOP benar itu dipatuhi,
kok tidak menghasilkan hasil yang benar, berarti SOP-nya perlu direvisi. Karena SOP yang baik itu adalah pengalaman. Ya, sesuai pengalaman. Jangan sesuai teori. SOP yang bagus itu sesuai pengalaman. Jadi kalau menurut pengalaman cara begini berhasil, menurut pengalaman cara begini berhasil, itu bisa dipakai sebagai SOP. Karena apa? Kalau teori itu bisa saja ketika diimplementasi gagal. Teori, ya. Jadi, seharusnya kan begini, maka kalimat seharusnya itu nggak cocok kalau di manajemen. Tapi maksimalnya atau optimalnya itu kalau di manajemen yang pakai adalah optimalnya. Optimalnya itu misalkan gitu. Mas Kristomi benar cowok ya. Jadi Mas Kristomi misalkan eh, belum biasa ngebut di tol misalkan. Kemudian dia suatu saat diminta nyetir, kemudian wah kok di tol begini ya Pak. Jadi kalau Anda eh, lewat jalur tol, jadi ini kan pengalaman ya, pengalaman saya bahwa ketika saya menggunakan jalur Kali Kangkung ke arah Bandung, Kali Kangkung arah Jakarta, dari Kali Kangkung arah Surabaya, itu rasanya beda ya. Padahal sama-sama jalan tol. Tapi secara apa namanya ya? Secara perasaan itu bedanya luar biasa ya. Karena jalur ke arah Jakarta sama Bandung itu kan padatnya luar biasa. Tapi kalau jalur Surabaya itu agak lumayan lengang gitu ya. Jadi kalau misalkan saya naik travel dari Semarang ke Surabaya gitu kan, itu lengang, nggak terlalu ramai ya. Kompetitornya nggak terlalu banyak. Tapi kalau ke arah Jakarta atau ke arah Bandung itu wah luar biasa kompetitornya. Itu namanya pengalaman. Kemudian ada pengetahuan sama keterampilan, persyaratan fisik mental, ada persyaratan umum dan jenis kelamin. Jadi ada beberapa pekerjaan tertentu itu yang nggak bisa dinego jenis kelamin. Misalkan kayak bidan, bidan itu kan nggak boleh laki-laki. Terus nanti ada yang tanya, lupa kenapa kok dokter SPOK kok laki-laki? Kenapa kok bidan harus cewek? Nah ini kadang saya juga susah jawab. Nanti kalau ada yang bisa jawab ya silakan dijawab. Nah kemudian job analisis itu digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi jabatan. Jadi kinerja itu harusnya menggunakan job analisis. Ya, kemudian untuk menentukan standar kerja seseorang, dasar melakukan rekrutmen, seleksi, penempatan pegawai baru. Jadi dasarnya itu tetap job analisis. Ya, dasar untuk merancang program pendidikan dan latihan sama itu jadinya job analisis. Dasar untuk promosi job analisis juga. Merencanakan perubahan dalam organisasi job analisis juga. Dasar mengembangkan program kesehatan dan keselamatan kerja job analisis juga. Jadi job analisis itu enggak sepele ya. Jadi job analisis itu enggak sepele. Kalau pengen punya perawat-perawat kompeten, oh saya pengen punya perawat OKH nih. Nah, perawat OK ini dia asisten dokter spesialis bedah. Maka saya meminta dia minimal syaratnya bla 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 bla. Nah, itu bagus nanti jadinya. Ya, saya dulu eh mentor saya siapa ya? Saya lupa. OK-nya Rumah Sakit Muardi itu yang ngajarin saya tentang heading subkutan. Lulusan UGM, Mas siapa ya? Saya lupa. Jadi beliau ngajari saya tentang jahitan subkutan. Ya, itu keren, orangnya luar biasa. Jadi teman S1 plus minus tapi karena UGM ya kualitasnya nggak diragukan. Kemudian ini standar ketenagaan ya ini menurut Depkes ya. Jadi ada tingkat ketergantungan, ada rata-rata jumlah klien per hari. Ini agak saya lewati karena ternyata di hukum soal-soal kayak gini nggak boleh keluar ya. Tapi nanti ini saya bagikan ya, bisa Anda pelajari. Kemudian ini derajat ketergantungan. Nah, ini ada yang namanya sebentar. Saya pengen pindah yang tadi biar dia berdiri sendiri. Ini kalau pengen tahu uraian tugas kepala ruang,
Coba kita urai satu-satu ya. Mengidentifikasi masalah terkait dengan fungsi manajemen. Ya, ini yang tadi kenapa saya minta harus minimal 5 tahun. Mengidentifikasi masalah. Orang kalau pengalaman kerjanya masih di bawah 5 tahun, diminta untuk mengidentifikasi masalah itu kok kemungkinannya masih masih kecil dia. Karena apa? Karena dia belum terlalu banyak mendapatkan pengalaman yang berhubungan sama fungsi-fungsi manajemen. Ya, menunjuk KT, mengikuti serah terima, kemudian mengidentifikasi tingkat ketergantungan, kemudian ini mengidentifikasi jumlah peran yang dibutuhkan berdasarkan aktivitas dan kebutuhan klien. Nah, ini bisa dibayangkan ini. Sehingga kepala ruang itu dia punya bukan job analisis ya, need analisis ya, analisis kebutuhan terkait dengan jumlah perawat yang ingin dia harapkan di ideal di ruangan dia. Ya, kemudian merencanakan strategi pelaksanaan keperawatan, ya, merencanakan logistik. Ya, logistik itu kalau bahasa saya adalah fasilitas. Ya, jadi eh, harus ngeceki bahwa alat habis pakainya seperti apa, kemudian alat-alat yang eh, ada namanya mesin sama ada namanya material. Material itu alat habis pakai, kemudian mesin itu adalah alat-alat berat. Ya, nah itu harus harus benar-benar dihitung itu, ya. Tapi kenapa kok harus dihitung ya? Karena nanti kita akan tahu bahwa kita perlu tambahan apa enggak sih gitu. Jadi misalkan tensi di ruangan itu cuma ada satu misalkan, nah itu kan repot nanti ketika harus TTV karena itu gambarannya seperti itu. Kita butuh minimal sekian. Nah, misalkan itu kata sekian itu jelas ya. Kemudian meresmikan sistem penugasan ruangan, yang menjelaskan rincian tugas ketua tim. Nah, bayangkan kalau orang kepala ruang tapi tidak tahu tentang rincian tugas, tidak paham tentang job description. Jadi job analisis itu tertinggi, job description itu lebih bawah. Lebih lebih apa? Lebih rendah lagi dari job description namanya job list, daftar pekerjaan. Jadi job description itu di atasnya job list. Jadi job list itu cuma misalkan gini, perawat itu kalau job listnya jadi pelaksana asuhan keperawatan misalkan, itu cuma 5 ya. Melakukan proses pengkajian, melakukan nursing diagnosis, merumuskan perencanaan, melakukan implementasi sama evaluasi. Cuma 5 doang. Tapi ketika kemudian perawat itu hubungannya sama eh, apa ya, interprofessional collaboration, misalkan ini PCN, misalkan interprofessional collaboration, nah itu sudah beda lagi ya. Ilmu yang dibutuhkan ada yang namanya komunikasi terapeutik, ada SBAR communication, kemudian ada yang namanya komunikasi efektif, kemudian ada yang namanya active listening, ya, kemudian ada yang namanya argumentasi. Nah, itu salah satu contoh, ya. Kemudian merencanakan logistik termasuk dokumentasi, rincian tugasan, rincian tugas Katim, menjelaskan tentang rentang kendali di ruang rawat. Jadi kalau di struktur organisasi itu kan ada yang namanya jalur koordinasi sama jalur, kalau saya namanya saya jalur komando ya, tapi mungkin kalau di jalur jabatan ada lagi yang ngomong jalur tugas. Intinya gini, perintah itu diberikan ke siapa, terus nanti yang bawah itu harus bertanggung jawab ke siapa. Nah, itu yang namanya jalur atau rentang kendali. Rentang kendali itu kalau yang bagus, kepala ruang tidak harus, jadi misalkan dia punya anak buah 13, maka harus 13-nya itu yang dia handle semua, enggak. Dia cukup tanya saja sama ketua tim yang mengevaluasi anak buahnya. Itu yang saya sering sebut sebagai multi level leadership. Jadi kepemimpinan berjenjang. Jadi pemimpin itu cukup dia megang 1 sampai 3 kepala tim atau ketua tim, dan kemudian biarkan ketua tim itu yang mengendal anak buahnya. Jadi kalau ada maunya ada yang 5, ada yang 6, udah fokusnya kepala ruang adalah ada ketua tim. Dia nggak perlu sampai turun ke bawah gitu. Kemudian mengatur dan mengendalikan tenaga perawatan di ruang rawat, mengatur dan mengendalikan logistik ruangan atau fasilitas, mengatur dan mengendalikan situasi lahan praktek. Situasi lahan praktek itu maksudnya adalah bangsal ya. Di bangsal itu bednya seperti apa, kemudian ada yang perlu diganti atau tidak, ya. Kemudian ada yang apa ya istilahnya,
ada yang barangnya sudah harus diganti atau enggak gitu. Itu namanya adalah mengendalikan di ruang rawat. Ya, mendelegasikan tugas kepada ketua tim, melakukan pelaporan dan mendokumentasikan, kemudian memberikan pengarahan kepada ketua tim, memberikan motivasi dalam menentukan keterampilan dan sikap anggota tim. Nah, ada 3 kata kunci itu: pengetahuan, sikap, keterampilan. Jadi kalau tugas karu itu kok anak buahku rak mudeng ya dia tugasnya memberitahu. Kok anak buahku kok ora sopan tugas dia juga membentuk sikap. Kok anak buahku rak terampil tugas dia untuk ngajari agar pasukannya terampil. Entah dikirim ke in-house training, entah dikirim pelatihan di luar rumah sakit, kemudian entah diikutkan ke pelatihan-pelatihan bersertifikat atau bersertifikasi gitu kan. Misalkan apa sesi WCN dan macam-macam gitu kan. Atau pelatihan anestesi sampai nanti mereka punya sertifikat anestesi misalkan. Nah, itu jelas gitu ya. Kemudian memberikan pujian kepada atlet dengan baik, membimbing bawahan ya, kemudian kolaborasi dengan anggota tim, melakukan supervisi. Nah, supervisi yang dimaksud otomatis adalah proses keperawatan. Ya, memberikan informasi tentang hal yang berhubungan dengan pelayanan keperawatan di ruang rawat. Jadi harus ngapain mereka itu harus dijelaskan, melakukan pelaporan dan mendokumentasikan, mengevaluasi kinerja Katim. Nah, memberikan umpan balik pada kinerja Katim, kemudian mengatasi masalah di ruang rawatan. Nah, problem solving cycle itu ada di sini. Kemudian memperhatikan aspek legal di keperawatan, kemudian melakukan peran dan pendokumentasian. Jadi kalau misalkan uraian tugas itu nanti mana yang terlaksana, mana yang tidak, itu nanti akan teridentifikasi dengan baik. Sistem penugasan menurut Harper tahun 1996 itu ada private data nursing, metode aplikasi klien, functional nursing, case management, PROACT, the professional advanced care team model. Tapi saya belum pernah tahu nih yang PROACT itu kayak apa gitu. Maka yang paling sering dipakai biasanya adalah fungsional. Jadi artinya kalau misalkan ada perawat SPK, maka dia pekerjaannya lebih sederhana dibandingkan yang D3. D3 pekerjaan lebih sederhana dibandingkan yang S1, itu fungsional. Ya. Tapi kalau saran saya tetap yang paling bagus adalah ini disusun oleh Eleanor Lambertson ya untuk mengatasi fragmentasi dari metode orientasi pada tugas dan memenuhi tuntutan. Ya, jadi tuntutan perawat profesionalnya dapat, kemudian fragmentasi dari metode penugasan fungsional itu bisa di cover atau ditutup itu pakai tim. Ya. Jadi kalau bahasa saya jadi gini. Jadi di tim itu artinya bahwa ada yang sekarang menggunakan istilah PP, ada yang sekarang menggunakan istilah ketua tim atau ketua tim sekaligus PP. Jadi artinya bahwa minimal ketua timnya itu memang itu adalah S1 plus ya. Jangan S1 doang, tapi S1 plus NES. Kenapa kok plus NES? NES itu adalah mindset Anda akan berubah nanti ya. Jadi antara S-Cup sama NES itu mindsetnya beda. Kemudian kalau di primer ya, wah itu luar biasa perfectnya ya, perfectnya luar biasa. Cuman ya tadi high cost, biayanya gede, sehingga kalau versi saya agak sulit untuk terlaksana. Ini contoh jadwal kegiatan dinas pagi perawat primer sama perawat associate. Boleh pakai PAPP, ya, boleh pakai Katim anggota tim. Ini metode tim, ya. Kemudian faktor-faktor yang pengaruh perencanaan tenaga keperawatan di rumah sakit. Yang pertama adalah besar atau kecilnya rumah sakit. Rumah sakit tipe D sama rumah sakit tipe A, otomatis jumlah perawatnya lebih banyak yang tipe A. Ada satu rumah sakit kabupaten yang tipe A itu di rumah sakitnya Sidoarjo itu rumah sakit kabupaten yang tipe A.
Artinya bahwa selama ini kan rumah sakit tipe A itu kan kalau Semarang ada Karyadi, kalau Solo kan ada Muarti gitu ya. Kalau Jogja kan ada Sarjito. Tapi ada kemudian kalau di Surabaya itu rumah sakit Sutomo itu kan wajar gitu ya. Mereka di kota. Tapi kalau yang namanya di kabupaten kok ada yang itu luar biasa. Ya, rumah sakit Sidoarjo itu rumah sakit kabupaten yang tipe A. Ya. Tapi mungkin nanti akan bermunculan rumah sakit lain ya. Di Jogja itu mungkin nanti akan muncul itu. Kemarin kalau saya baca berita akan ada rumah sakit tipe A di daerah Jogja. Ya. Kemudian organisasi, Renstra, anggaran, layanan baru, kemudian struktur organisasi, desain pekerjaan, jenis dan beban kerja, kebijakan, prosedur sistem pegawaian, cuti sakit dan lain-lain. Jadi artinya perencanaan tenaga di rumah sakit itu benar-benar luar biasa ngitungnya, ya. Meskipun nanti begitu sudah mumet-mumet ngitung, ya sudah capek-capek ngitung, tapi ternyata nggak dipakai, ya. Jadi kita udah capek ngitungi, ketemunya angka 21 misalkan, tapi ternyata hanya bisa menyediakan 13 ya sudah mau ngapain. Makanya kadang kalau saya disuruh hitung-hitung kayak gitu tuh kadang agak males. Karena selama ini pengalaman saya jarang kepake. Fasilitas yang tersedia direncanakan bentuk bangunan atau ruang rawatnya, kemudian jumlah dan jenis peralatan, jenis dan sifat pelayanan dan kompleksitas penyakit. Artinya semakin kompleks otomatis juga tuntutan perawatnya juga semakin tinggi. Informasi penampilan rumah sakit, sistem penugasan, ya, kemudian informasi ketenagaan yang pensiun, meninggal, pindah dan lain-lain. Faktor eksternal, ekonomi, impact, pesaing, ya, kompetitor. Nah, metode-metode itu ada lagi, itu namanya metode fungsional, metode kasus, metode moduler, kemudian primer, tim, kemudian namanya alokasi klien atau keperawatan total. Ini pakai PP. Penugasan perawatan primer itu otonomi perawat naik, beban pasien klien meningkat, kolaborasi baik, membebaskan perawat dari tugas-tugas, kontinuitas arusan keperawatan, pelayanan profesional, penugasan pasien oleh perawat primer. Kerugian biaya yang diperlukan banyak. Kalau saya seorang manajer, kalau saya jadi pimpinan rumah sakit, ini akan saya pertimbangkan, maka saya ambil jalan tengahnya tim. Jadi bukan karena apa-apa ya. Kalau high cost-nya di SDM, bengkak luar biasa, maka nanti hal lain akan terkuras nanti anggarannya. Jadi pada dasarnya semua metode atau formula yang digunakan untuk menghitung itu berakar pada beban kerja dan personal yang bersangkutan. Ya, atau jumlah orangnya itu yang harus berapa. Kemudian untuk ngitungnya itu ada metode rasio, metode Gillis, metode Demand, metode need-nya Douglas, metode Debkes. Ya, nanti kalau ada ini punyanya Gillis. Nah, itu contohnya. Ini rumusnya. Nah, ini metodenya Douglas itu yang ada self-care, intermediate. Ya. Kemudian ini klasifikasi metode need-nya Douglas ya. Nanti dikali-kalikan. Kemudian ini standar ketenagaan perawat ya, yang menurut Debkes. Kemudian ini menurut PPNI tahun 83. Nah, ini kalau penghitungan di IGD ya, beda ya. Nah, ini contoh perhitungan formula Gillis. Oke, itu dulu yang bisa saya berikan. Nanti materi akan saya kirimkan ke Mas Randy ya. Mas Randy Pak. Randy Pak Reddy ya. Randy kayak ya. Randy Pak Reddy sih ya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini. Kita akan ketemu lagi Rabu depan jam 14.00. Semoga tidak ada kegiatan lain sehingga harus mundur. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya pagi. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Terima kasih.